Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, Ismun Sri Wahyuni, Ana min Faslun C, Rokmen Tasjil 22-19-025. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang isim domir. Isim domir disebut juga dengan kata ganti orang. Secara etimologi atau menurut bahasa Indonesia, domir artinya kata ganti, sedangkan menurut terminologi atau istilah, domir adalah suatu isim ma'rifah yang berfungsi sebagai kata ganti kalimat seperti aku, kami, dia, mereka, dan lain sebagainya. Domir sering dikenal juga dengan kata yang menunjukkan makna ia, kamu, saya, ataupun seseorang, baik berdua atau banyak, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Baiklah, kita masuk kepada contoh domir munfasil. Di sini contohnya yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan arti dari contoh dari domir munfasil ini. Yang pertama yaitu huwa, dia laki-laki, huma, mereka dua orang laki-laki, hum, mereka banyak laki-laki. Selanjutnya hiya, dia perempuan, huma, mereka dua orang perempuan, hunna, mereka banyak perempuan. Selanjutnya anta, engkau laki-laki, antuma, engkau dua orang laki-laki, antum, engkau banyak laki-laki, anti, engkau perempuan, antuma, engkau dua orang perempuan, antunna, engkau banyak perempuan. Selanjutnya ana, saya, nahnu, kita. Domir munfasil merupakan domir yang penulisannya dipisah dari isim, sebab domir munfasil ialah domir yang berdiri sendiri. Contohnya huwa qalibun, dia laki-laki, dia seorang murid laki-laki. Anta nasyitun, kamu laki-laki yang rajin. Hiya mudarrisatun, dia seorang guru laki-laki. Selanjutnya, domir munfasil ini mempunyai dua macam. Yang pertama yaitu domir munfasil yang dirofakkan. Contohnya ana tolib, anta tolibun, hum tolibun. Yang kedua yaitu domir munfasil yang dinasabkan. Contohnya iyaka, iyaya, iyakum. Baiklah, kita masuk kepada domir mutasil. Di sini domir mutasil ini merupakan domir yang penulisannya estafet dengan kata yang beda atau menyatu. Domir ini berkedudukan sebagai objek. Contohnya hadza kitabi, ini bukuku. Domir mutasil ini mempunyai tiga bentuk. Yang pertama yaitu domir mutasil yang dibaca rofa, yang kedua domir mutasil yang dibaca nasab, yang ketiga domir mutasil yang dibaca jar. Yang ketiga yaitu domir mustatir. Selanjutnya kita masuk kepada domir mustatir, di mana domir mustatir ini merupakan domir yang tersembunyi dalam kata kerja atau fiil. Domir ini tertulis atau tidak kelihatan, tapi dapat diketahui dengan melihat format kata kerjanya. Contohnya zahaba, dia laki-laki sudah pergi. Kata kerja ini mempunyai pelaku atau fa'il yang tidak tertulis atau tersembunyi, yakni huwa. Yang contoh selanjutnya yaitu zahabtu, saya sudah pergi. Kata kerja ini mempunyai pelaku tersembunyi yang takdirnya ialah ana. Contoh lainnya yaitu zahaba ilal madrasati, dia laki-laki sudah pergi ke sekolah. Contoh yang kedua,
Dhahabtu ilal madrasati. Saya sudah pergi ke sekolah. Contoh yang ketiga, Adhabu ilal madrasati. Aku sedang pergi ke sekolah. Adapun domir yang dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, domir mutakallim atau penceramah orang pertama, orang tunggal. Di sini yang pertama yaitu mufrad atau tunggal, yaitu ana digunakan untuk muzakkar dan muannas. Yang kedua yaitu musanna atau jamak, nahnu yang kegunaannya digunakan oleh muzakkar ataupun muannas juga. Yang kedua yaitu mukhatab. Di sini orang yang diajak berbicara, orang kedua, terdiri dari mufrad. Anta digunakan untuk muzakkar dan anti digunakan untuk muannas. Yang ketiga, contoh yang kedua yaitu musanna, antuma digunakan muzakkar maupun muannas. Jadi di sini penggunaannya untuk muzakkar dan muannas, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang ketiga yaitu jamak antum, digunakan untuk muzakkar dan antunna digunakan untuk muannas. Yang ketiga yaitu ghaib, tidak berada di lokasi tidak berada di lokasi satu orang atau ketiga, terdiri dari yaitu pertama mufrad, huwa digunakan untuk muzakkar dan dia digunakan untuk muannas. Yang kedua yaitu musanna, huma digunakan muzakkar maupun muannas. Jadi di sini huma ini digunakan untuk perempuan dan laki-laki. Yang ketiga yaitu jamak hum digunakan untuk muzakkar dan hunna digunakan untuk muannas. Selanjutnya kita masuk kepada domir munfasil, di mana domir munfasil ini adalah suatu jenis domir yang penulisannya terpisah dengan kata yang lain. Contoh domir munfasilnya yaitu pertama, huwa, dia seorang laki-laki. Huma, dia 2 orang perempuan atau laki-laki. Hum, mereka banyak laki-laki. Anta, kamu seorang laki-laki. Antum, kalian banyak laki-laki. Selanjutnya contoh kalimat domir munfasil yaitu huwa ustaz, dia adalah seorang ustaz. Na muslim, aku seorang muslim. Yang kedua yaitu domir muttasil, di mana di sini domir muttasil ini adalah suatu jenis domir yang dalam penulisannya bersambung dengan kata yang lainnya. Contohnya kitabu, buku ini milikku. Contohnya kitabu, buku ini milik laki-laki itu. Contoh yang kedua, kitabuhunna, buku ini milik perempuan itu. Kitabuna, buku ini milik kita semua. Yang selanjutnya yaitu domir mutasir. Domir mutasir ini adalah suatu jenis domir yang tidak tertulis dalam kalimat namun tersembunyi dalam suatu kata. Dan domir mutasir ini juga terbagi menjadi 2 macam, yaitu domir mutasir wujuban, di mana domir mutasir ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu domir mutasir wujuban, yang kedua yaitu domir mutasir jawazan. Itu yang kita bahas pertama yaitu domir mutasir wujuban, di mana domir mutasir wujuban ini adalah suatu domir yang tidak dapat digantikan oleh isim domir yang mempunyai makna yang sama. Aktub merupakan fiil amar di mana di dalamnya terdapat domir anta. Selanjutnya kita masuk kepada domir yang kedua yaitu domir mustatir jawazan, di mana dalam domir ini suatu domir yang dapat digantikan oleh isim domir yang semakna. Maksudnya di sini semua fiil madi atau mudhari termasuk ke dalam domir mustatir jawazan. Mungkin sekian penjelasan
tentang domir tersebut. Semoga dapat menambah wawasan pengetahuan kita mengenai bahasa Arab. Barakallahu fil umri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.